Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber AA Fadli Channel dimanapun berada yang kami hormati, saya pernah membahas masalah sesuatu amalan yang diamalkan oleh muhaddis Imam Bukhari rahimahullah. Beliau mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu beliau setiap kali mau menulis hadis yang sahih di kitab Sahih Bukhari tersebut atau membuat bab di dalam hadis Sahih Bukhari itu, beliau itu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat setiap kali mau menulis hadis atau membuat bab dalam sebuah kitab ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah atau tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika bid'ah itu sesuai dengan apa yang dipahami oleh teman-teman Wahabi bahwa bid'ah adalah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka tentunya Imam Bukhari juga mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah diisyaratkan untuk dikerjakan oleh Rasulullah, diperintahkan. Berarti Imam Bukhari juga bid'ah. Kalau sudah bid'ah, maka berarti adalah sesat. Kalau sesat, maka adalah neraka. Dan ini dipahami salah oleh orang Wahabi, bahwa saya menuduh Imam Bukhari mengerjakan bid'ah katanya. Padahal ini perbandingan. Apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari itu adalah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Untuk sholat setiap kali menulis hadis, untuk sholat setiap kali membuat bab di dalam sebuah buku, tidak pernah ada contoh dari Rasulullah. Itu maksudnya. Dan yang kedua, ada yang ngeles bahwa yang dilakukan Imam Bukhari itu bukanlah sesuatu yang bid'ah. Saya katanya yang gagal paham. Sebagaimana komentar di awal itu. Katanya yang dikerjakan oleh Imam Bukhari itu adalah sholat mutlak. Bahkan ada juga teman-teman Wahabi yang berkomentar bahwa itu adalah sholat istikharah. Ada yang mengatakan itu adalah sholat mutlak. Nah, yang mana yang benar ini di antara Wahabi ini? Kalian ini biasanya membuat hukum berfatwa sesuai dengan selera Anda tanpa bukti. Jadi silakan Mas yang komentar ini buktikan referensinya Anda, dasarnya Anda di mana bahwa yang dikerjakan oleh Imam Bukhari itu adalah sholat sunat mutlak. Ya, oke lah sekarang misalnya benar sholat sunat mutlak, atau teman Wahabi yang lainnya itu yang mengatakan sholat istikharah. Oke, semuanya anggaplah sholat istikharah atau sholat sunat mutlak. Maksud saya bukan itu. Maksudnya adalah ketika menentukan sholat setiap kali mau menulis hadis. Kalau sholat mutlak kami tahu bro. Kami tahu sholat mutlak itu kapan saja, asalkan bukan waktu-waktu yang memang terlarang untuk mengerjakan sholat mutlak itu. Kapan saja, silahkan. Tapi yang permasalahannya, sebagaimana sering ditolak oleh orang-orang Wahabi, ketika amalan yang bersifat umum ini dikaitkan terhadap suatu waktu, ini sering ditolak oleh orang-orang Wahabi. Contoh, Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memerintah kita untuk bersolawat terhadap Nabi. Kapan saja kan, asalkan bukan tempat-tempat yang dilarang. Kapan saja. Tetapi umat Islam, terutama orang Islam yang ada di Indonesia ini, mengerjakan sholawat, mengamalkan sholawat, dibaca di antara sholat tarawih. Antara rakaat sholat tarawih selesai salam dengan tarawih lagi, ini dipisah dengan sholawat. Ini dilarang katanya, ini dianggap bid'ah. Padahal kalau mengikuti pemahaman Anda, kita baca sholawat itu kapan saja kan? Kapan saja. Sama dengan pendapat Anda yang dikatakan bahwa Imam Bukhari itu mengerjakan sholat mutlak. Sholat mutlak itu dikerjakan kapan saja.
Iya kan? Sama sholawat juga seperti itu. Kapan saja kita mau mengerjakannya, asalkan waktu-waktu yang tidak dilarang. Anda sebenarnya gagal paham menanggapi atau mengomentari video saya. Maksud dari video saya, pesan yang saya sampaikan adalah Imam Bukhari itu mengerjakan sesuatu yang dibatasi, yang dikoyitkan, yang dikaitkan, yang diidofahkan terhadap suatu pekerjaan amalan. Yaitu setiap kali mau nulis, bukan sholatnya yang dibahas. Sebagaimana Anda juga sering membahas, kita diperintah untuk membaca sholawat. Tetapi ketika sholawat dibaca di tengah-tengah rakaat tarawih, antara salat tarawih dengan tarawih berikutnya dibaca, Anda permasalahkan. Ketika sholawat dibaca setelahnya sholat maktubah, Anda permasalahkan. Ketika sholawat dibaca setelah habis isya, setiap habis isya, Anda permasalahkan. Semuanya jadi masalah. Tetapi ketika Imam Bukhari mengerjakan setiap kali, ingat, setiap kali mau menulis hadis, beliau sholat dulu 2 rakaat. Setiap mau menulis bab, beliau sholat dulu 2 rakaat. Nah, ini maksudnya. Bukan sholatnya yang dibahas, bukan sholawatnya, yaitu mengkoyiti dengan keadaan, mengkoyiti dengan waktu. Ini maksudnya, bro. Paham Anda? Mudah-mudahan Anda paham ya. Jadi Imam Bukhari ini setiap kali mau nulis hadis, setiap kali mau nulis bab di hadis Sahih Bukhari itu beliau sholat 2 rakaat. Memang benar, andaikan itu sholat mutlak misalnya, kapan saja. Termasuk waktu mau menulis hadis. Itu juga termasuk dalam kata-kata dalam zaman kapan saja. Sama dengan perintah sholawat, kita kapan saja untuk membaca sholawat. Tetapi Anda permasalahkan ketika sholawat itu dibaca setiap kali selesai adzan misalnya. Dibaca setiap kali saat diantara tarawih dengan tarawih berikutnya. Atau ada perintah kita untuk bersedekah terhadap mayit. Ini semua ulama sepakat bahwa sedekah itu dianjurkan terhadap mayit dan sampai pahalanya terhadap mayit. Sepakat semua ulama, termasuk Wahabi juga sepakat bahwa sedekah ini sampai pahalanya terhadap mayit. Tetapi jika dikerjakan di hari ke-1, di hari ke-3, di hari ke-7, di hari ke-40, Anda permasalahkan. Padahal 1, 3, 7, 40 dan setahunnya itu adalah sesuatu yang masuk dalam kata-kata kapan saja. Begitu kan ya. Jadi Anda ini, kalau Anda kerjakan, kalau Anda pahami itu benar, maka takrif bid'ah yang Anda pahami sendiri menjadi rontok oleh pemahaman Anda sendiri sebenarnya. Semoga Anda paham. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.